Dari mana? Nama, terus pribadi Anda alamatnya. Dari mana berarti kampusnya? Terus balance kehidupan, keseimbangan. Ya, ayo. Assalamualaikum dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau kasih perkenalan. Perkenalkan, nama saya Hani Arubudiyah. Bisa dipanggil Hani. Alamat dari Sayung. Biasanya di Desa Suradadi. Di sini saya bersama teman-teman dari KKN UIN Wali Songo kelompok 30. Yang pertama ingin bersilaturahmi, terus mau sharing-sharing. Ini untuk sharing-sharing pertanyaan pertama, masalah tentang tema keseimbangan hidup. Itu kan sangat penting, sangat vital dalam kehidupan. Nah, itu bagaimana pandangan dan pendapat Pak Kiai tentang keseimbangan hidup? Enggak siapa tadi? Mbak Heni. Saya doakan mudah-mudahan kau panjang umur, sehat, saya dapat jodoh yang seimbang. Karena kalau tidak seimbang mungkin akan terganggu juga. Sudah begitu, Mbak. Keharmonisan dalam kehidupan itu adalah modal. Makanya perlunya dibangun keseimbangan. Artinya selalu ada dua, lahir dan batin, dunia dan akhirat. Secara kecerdasan fisikly atau biologis maupun secara spiritual itu harus seimbang. Banyak orang dia sudah dapat karir ini, zaman sekolah udah S1 berhasil, S2 sampai S3. Udah tahu di atas S3 ada? S-Jus ya. Setelah Anda mau mengimplementasikan pada tataran lapangan, di sanalah Anda akan teruji kekuatan Anda. Nah, kekuatan itu ada pada di mana kita bisa berjalan dengan seimbang, menyampaikan dengan seimbang, praktis dengan seimbang, memberikan dengan seimbang, sehingga akan terrealisasi dalam kehidupan yang harmonis, rukun, lancar, damai, tenang, outputnya ketemu. Apa itu? Meski kau kaya,
tetapi tetap tenang hati. Bukan meski kau miskin, tapi meski kau banyak uang, rumah bagus, mobil bagus, suami ganteng, kalau dia itu istri cantik, tetap tidak sombong. Gitu. Nah, meski kau jadi pejabat, kau akan jadi dewan. Kalau kau dipilih rakyat menjadi DPR, akan menjadi dewan yang sukses. Bukan untuk dirinya, tetapi mensukseskan yang bagian dari representasi. Dia mewakili siapa? Anda tahu kan banyak dewan yang kurang seimbang cara berpikirnya, sehingga pada tataran praktek dan implementasinya yang justru diwakilinya itulah menjadi korban pertama. Karena yang diinginkan dengan platform yang dia bikin tidak seimbang. Aku menginginkan ke barat, dia bikin ke timur. Benar? Kayak kasus apa? Coba siapa tahu? Kayak kasus apa? Alhamdulillah. Kayak kasus apa? Pintar-pintar apa? Anu, perang. Pintar apa? Omnibus. Ya kan? Jadi keseimbangan bukan penting, tapi kebutuhan dalam kehidupan bagi orang yang menginginkan jalannya lancar. Orang berjalan bisa jalan, tapi ada kata sehat. Karena tidak terbangunnya keseimbangan, balance. Ibadah rajin, sholat, puasa, perintah Allah dilakukan. Bahkan dia berhati-hati tidak melakukan larangan Allah. Tetapi dia urusan harta pemalas, tidak kerja. Pagi wiridan aja sampai sholat duhur, habis duhur wiridan lagi sampai asar. Habis asar wiridan, nunggu matahari terbit. Baru lapar, bilang sama istrinya, "Mi, ada nasi enggak?" "Papa kan ada nasi buah." Coba kau tengok dapur itu, kendilnya itu kosong, apa ada isinya? Berarti penting nggak dunia ini? Penting nggak? Sepenting apa? Mulut dan perut. Apa? Mulut dan perut. Sepenting apa? Mulut dan perut. Kalau perut Anda lapar, siapa yang bisa lapor? Mulut. Benar ya? Orang rame-rame jalan ke Jakarta, berkelompok-kelompok, berkomunitas, berorganisasi. Dalam hidup bernegara ini ada namanya dari menengah ke bawah, ada menengah ke atas. Namanya apa ya? Kasta kehidupan atau ya taraf hidup. Kalau yang menengah ke bawah itu mayoritasnya buruh. Itu demi apa? Ada kantong enggak? Tunggu duit. Kanker nak? Apa? Pinter. Biasanya penyakit kanker yang di sini ini akan menjadi penyakit pandemi, menular. Bahkan lebih sadis dari penyakit corona. Ya enggak? Kau tahu kan yang kena corona kurang begitu jelas. Paling dibawa ke rumah sakit, sakit sudah bertahun-tahun, tiba-tiba pulang dibungkus, kita tidak boleh sholat, tidak boleh apa, terus dibusuk ini kuburan. Ini pandangan dari orang kampung ya, tahunya sampai di situ. Namanya saya tidak tahu secara kedokteran, tapi tahunya kita belum tahu persis. Tapi kalau kanker itu menularnya itu jelas kan? Jelas kan?
Kalau tidak perut bunyi, mulut Bunyi. Hanya ini digariskan. Orang yang hidup tidak seimbang, kalau dia terbang itu bagaikan burung yang terbang, sayapnya patah sebelah. Gimana tuh? Dia bisa terbang tapi terbangnya mereng. Enak enggak? Enak enggak mereng-mereng terbang? Cita-citanya tinggi, ingin menyeberangi laut sampai ke Malaysia, sampai kemana saja, ke luar negeri lah, pokoknya go internasional. Dia berhasil sampai sana, tapi pikirannya tidak pernah tenang. Meski dia uangnya banyak, meski per bulannya penghasilannya besar, berarti secara spiritual Tuhan nomor berapa? Tuhan kalau nomor berapa? Kalau ingin hidup bahagia, bener? Nomor berapa? Lu kok bisa nomor 2? Terus? Berarti nomor berapa? Tidak nomor 2. Keduniaan yang Maha Esa. Jadi kalau kita bicara hidup ini butuh sehat, kuncinya adalah semangat. Passwordnya apa? Semangat. Katakan yang tegas di semangat kok semangat. Jadi tidak perlu apa? Semangat. Kuncinya semangat. Semangat itu 50% sehat. Untuk belajar menjadi orang yang kreatif dan aktif, tetapi harus positif, itu butuh waktu. Awalnya mesti terpaksa. Awalnya mesti kayak sampan datang ke sini malam-malam, mungkin ada yang malas. Kecuali kau punya harapan di sini punya pacar apa-apa lah, baru semangat. Waktu ketemu dengan cinta itu biar duduk, biar hujan juga enggak hilang semangat, betul enggak? Tapi kalau rasanya hanya ketemu-ketemu biasa, enggak ada pacarnya, kayaknya hampa ya. Kalau semangat, kau melihat seorang petani di musim hujan sedang mencangkul, meski hujan terasa tidak hujan, panas terasa tidak kepanasan, benar? Bahkan dia tambah semangat. Artinya orang yang punya jiwa semangat yang tinggi, kreatif, yang positif, aktif, rawe-rawe lantas, malang-malang, gugur. Itu kan sampai carilah kau akhirat, tapi jangan kau lupakan bagian dunia. Ada bagiannya lah, ya. Waqtahu fima atakallahu darul akhirah, tetapi wala tansa nasibaka. Ini nasib itu bagian kan? Minadun. Akhirat dulu apa dunia dulu? Berdoa dulu apa kerja dulu? Berdoa dulu. Tuhan nomor berapa? Jangan bilang dua. Ya, berarti Tuhan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baru koma. Paham? Akhirat dulu. Wal akhiratu khairun laka minal. Yang pertama dulu mulai. Apa dampak konsekuensinya? Besar. Terus akan menjadi orang yang pandai bersyukur dengan harta yang didapat. Itu akan menjadi modal besar, meski barang hartanya sedikit, tapi hatimu menerima dengan ikhlas dan bersyukur. Nanti besok 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, kau akan lipat gandakan harta. Maknanya berkah, lipat ganda. Tapi daripada kau hari ini dapat banyak, tetapi tidak berkah, besok kau akan jatuh susah. Itu masih di dunia, belum di akhirat. Amin ya. Nah, kata Rasulullah, semangatlah kau. Wa'man li dunyaka ka'annaka ta'isu abadan. Apa artinya? Bekerjalah engkau
tentu dengan semangat secara komplit, semua semangat, tidak pikirannya, emosionalnya, fisiknya harus sehat. Seolah-olah kau akan hidup selama-lamanya. Jadi kalau kau kerja, kau harus pikirkan tentang sistem kerja, aturan main kerja. Jangan kau kerja berpikir sholat, kau sholat berpikir kerja. Jangan kau kerja berpikir-pikir, kau pikir berpikir kerja. Itu siasah atau cara supaya kita bisa semangat untuk mendapatkan betapa pentingnya dunia. Kita dari kecil sampai besar ini, seingat kita dibesarkan oleh ibunda kita, bapak kita, itu pakai properti tidak? Pakai sarana tidak? Sarana. Dulu kalau mamamu meski nyusui sampai kau minta jajan itu pakai kertas atau pakai uang? Pakai uang. Mamamu kalau tidak dikasih papamu, papamu kalau tidak kerja mungkin tidak ada uang yang dikasih anaknya. Sampai sekarang kamu kerja punya uang, minta sama orang tuamu kerja, mungkin tidak kau kuliah kalau tidak ada uang. Mungkin. Maka kalau kita hanya berpikir satu sisi kanan saja, meski itu baik, meski itu besok kau akan gagal masuk surga. Meski kau kaya, kau akan gagal menjadi hidup sejahtera. Meski yang kau inginkan, kepengen punya suami yang ganteng, tetapi menyiksa hati. Jangan sebut-sebut. Meski kau menginginkan istri yang cantik, kau dapatkan istri yang cantik, kadang-kadang justru kecantikan itu menyiksa dalam hidup orang. Paham kan? Kau akan bingung karena kecantikan dan kegantengan itu semakin banyak biaya dan semakin melahirkan kecurigaan dan kecemburuan. Iki lo susah ya mau bikin jualan. Bener kan? Bener kan? Wa mali akhiratika ka'annaka tamutu. Kau berspiritual yang semangat. Satukan pikiran Anda, hati, ajak kompromi fisik Anda. Kalau tidak mau, paksakan sedikit. Caranya, karena setan itu notabene adalah panas, hati adalah cenderung ke malaikat lebih dingin, maka paksakan kena airnya. Wudu paksakan. Kalau wudu agak malas, tegur mandi. Pasti sehat. Bener. Kapan kalau tidak paksakan? Nunggu kalau kau sudah upahnya putih seperti ini, bro. Ini botak nih, baru kau akan tobat. Makanya semangat adalah berhasil sebelum kau dapatkan. Sebelum kau dapatkan kau ya, kodok karo mendidik anak sebelum punya anak. Itu lebih ringan daripada setelah besar-besar punya anak seperti ini. Ya, tak kasih contoh. Anak sebelum punya anak, caranya didiklah diri kita sendiri. Kelak nanti anak-anak kita akan baik seperti itu. Pendidikan enggak? Maka kalau kau cari bibit yang kalau petani bibit ya, betul gue. Bibit ya, benar. Nanti 4 bulan di dalam kandungan 120 hari, 120 hari dibacakan manakib, didoakan, karena di situ ada penentuan 4 perkara: rizki, jodoh, mati, sakiyun au sa'idun, bahagia atau celaka. Berapa? 4 bulan. Malam berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kau ingin anak laki atau perempuan, mah aku ingin laki-laki.
kau baca surah Yusuf. Nah kamu Pak, aku ingin perempuan, kau baca surah Maryam. Nah bacanya sambil dilus-lus. Apanya yang dilus? Perutnya. Perut siapa? Ibu. Yang ngelus? Yang ngelus kamu sendiri. Oh, iya, Pak. Enggak terus papanya capek kerja nak. Suaminya tuh, suaminya. Dia sampai mengandung, Pak. Iya, memang bener tapi bagi-bagi rasa. Nah, 4 bulan gawe ke kopat. Itu bukan rujak dan kopat. Di situ ada doa yang tersimpan mengandung harapan besar bagi orang tua. Anakku nak lahir tak jenis sabar, nak dinyek wong gen ora dadi masalah. Anakku kingko nak lahir tak jenis fatona. Somben nak kuliah gen ora bloon, lulus. Gitu, gen cerdas, semak. Lahir 9 bulan diberikan nama Siti Faton. Meski wis gede lula. Nasib berarti kan? Tapi paling tidak sudah seberapapun apapun yang terjadi kalau sudah ada, tentu ada yang mengadakan. Kenapa diadakan? Tentu penting, meskipun dia gila. Penting enggak? Dari tidak ada menjadi ada. Minimal yang menurut logika tidak nyampe, dia akan menjadi ayat-ayat kekuasaan Allah yang harus Anda dengar, Anda baca, lalu Anda pahami, lalu Anda simpulkan, lalu Anda jadikan etika. Jadi dalam hidup ini tidak ada yang rendah, meski itu semut. Karena dari tidak ada menjadi ada tentu penting enggak? Hanya pikiran orang yang rendah. Gitu? Dan setiap fase lini kehidupan ada harkat. Setiap harkat yang dipandang rendah tentu ada kelebihan dari yang memandang. Karena setiap orang punya kelebihan masing. Apakah Anda punya kartu kuning? Punya kartu kuning enggak? Nanti nak. Punya kartu kuning enggak? Tapi mereka punya kartu kuning. Dia pengen gampang. Rufi al-Qalam an salasa. Pena malaikat terangkat dari 3 orang ini. Salah satunya adalah orang. Salah satunya adalah orang. Kalau tidak tertulis kan tidak jelas tulisannya, lalu tak terhitung. Bahasa Rapi tidak dihisap. Hisap itu artinya hitungan amal. Jadi pisau tanpa dihitung, silakan masuk. Kalau kamu aku nunggu lama gitu, kan neraka surga. Dia berarti punya kelebihan di sisi itu kan? Apa baru tahu? Apa udah lama tahu? Nah, lewat kartu kuning apa lewat kita kuning? Itulah. Tapi kau harus berusaha. Minimal kau jadi pelayan, tidak menjadi yang dilayani. Lebih mulia yang dilayani atau yang melayani? Kalau kau minta yang dilayani masuk atas. Kan? Nanti biar Pak Lim yang melayani. Itulah sebabnya ada beberapa kiat-kiat dalam hidup ini. Sholati wa yaqimunas sholai, terus jalan awas ta'inu bisobri was sholat. Meski kau sholat harus kau sabar. Setelah sholat sabar, sudah kamu lakukan secara spiritual, kau sudah cerdas, harus ada kecerdasan sosial. Kecerdasan apa? Hablum minallah wa hablum vertikal, Horizontal. hablum minallah wa hablum Minannas. wiridan ora kenal tonggo. Wirida ilwa, la ilaha ilwa. Celoke meneng ambil sedulur kan. Bekon coba kan. Ono kumpul-kumpulan kan. Bekon coba kan. Tiba-tiba lama-lama dia bilang ngaku sebagai wanita.
lama-lama ngaku. Mari. Dibiarkan dia sering ilusi, lama-lama halusinasi. Tadi malam aku tidur ketemu Sunan Kalijogo. Dia bilang, perintahkan Sunan Kalijogo, wahai orang-orang kampung, kamu sekalian tidak boleh pakai sarung. Kamu harus pakai katok cekak jalan baru. Gila enggak lagi? Masa Sunan Kalijogo tuh pakai? Kamu tidak boleh sholat. Kalau kamu ingin ketemu Tuhan, ikut saya. Lebih mudah, lebih ringan, kelasnya tinggi. Tidak usah sholat, langsung ketemu Tuhan. Kau tahu kan orang sholat itu pakai rekoso, pakai sistem, pakai rukun. Kalau saya tidak usah, langsung ketemu, sederhana tapi mantap. Semakin gila dah, semakin gila. Itu spiritual yang kebablasan. Dia bilang ini karomah luar biasa. Tadi malam aku ketemu Jibril. Dia tidur sama aku terus beri wahyu, dia pulang. Gila, Masya Allah. Itu apa namanya? Siapa yang ketemu Jibril itu? Yahya Aminuddin. Ada yang di penjara? Masa malaikat Jibril di penjara? Ada? Terus ada ngaku nabi. Karena ilusi terus halusinasi, dia ngaku jadi apa? Nabi. Namamu siapa nak? Omongin jajak lah jawab. Masa nabi jajak? Sallallahu ala jajak. Kan itu kan? Waku sallallahu ala aku sallallahu ala. Ya Nabi salam alaika. Ini penak nabi ini, tapi nabi ini siapa? Jajak atau aku atau sabar. Jadi gila, minimal hidupnya bingung, maksimal dia gila. Kalau bahaya, akhirat saja. Tidak, karena mau tidak mau manusia pada fitrahnya punya mulut, punya perut, punya apa sih yang sana? Ujungnya apa? Dukur. Tidak bahasa Arab. Bahasa Jawa apa? Itu harus kerjasama. Makanya tidak ada yang rendah. Soal posisi itu no problem, karena semua dibutuhkan. Lebih terhormat mana antara mulut sama sini? Awas kau salah ngomong. Ini salah ngomong. Kalau pantatmu tidak terima, kira-kira kau bilang lebih terhormat mulut, apa mulutmu bisa bicara? Aku ada korak mengos ini sebulan. Seminggu. Kira-kira atau ada jauh mana? Belum enggak kira-kira? Bisu, reso ngomong. Maka tidak ada yang ini, semua penting. Itulah analogi bahwa hidup itu harus merasa saling penting, korelasinya saling membutuhkan. Namanya kehidupan sosial. Kita sampai di sini dulu sedikit. Itulah itu ya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ayat yang lain, wattaqu fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad. Kau kejar akhiratmu demi keselamatanmu. Di akhirat nanti ada alam kubur, ada padang mahsyar. Ada alam kubur, ada hari kebangkitan. Dari alam kubur ada padang mahsyar, ada yaumul mizan. Ada hari penentuan bahagia celaka surga dan neraka. Itu. Terus kemudian kamu bangun wala tansa nasibaka minad. Kerja sudah. Meski kau besok sudah punya jadi sarjana pun jangan jadi pokok. Meski kau kerja sukses di mana, memang mulai dari bawah kau sukses. Meski jadi tukang sapu, malah asik. Ya, tapi jadilah tukang sapu yang sukses. Karena kau diciptakan oleh Allah dengan nasib menjadi seorang yang bekerja tukang sapu. Kalau dia sukses, selanjutnya tidak akan sukses. Kalau tukang sapu ini sukses, kau akan besok jadi DPR yang sukses. Kalau kau jadi DPR yang sukses, bisa jadi menteri sukses. Kalau kau jadi menteri sukses, bisa capres. Yang kau ingat Jokowi?
Berangkat dari Ini Solo. dari buruh tukang kayu dari Solo. Memangnya travel. Bener nggak? Jadi sukses itu tidak harus jadi apa atau si. Yang penting kau balance dan sabar, mau berani mulai dari 0, 0. Ya, please, jangan itu. Semangatlah, jangan pernah kau putus asa. Belajarlah sampai kau mati. Ya, ujung kaki gitu. Belajarlah sampai kau. Wajib hukumnya orang yang beriman kepada Allah menuntut ilmu. Walau bainaka wa bainahu bahrun minan nar, walau rintangan itu ada lautan api yang harus kau seberang. Apa? Betapa beratnya orang ingin berpengetahuan, harus ngapalin, harus apa. Setelah kau tahu masih ada tugas yang lebih besar lagi. Ini kalau diceritakan luar biasa. Karena ilmu itu bagi jembatan. Benar? Bahkan akan ada dampak atau konsekuensinya yang sangat berat bagi orang yang punya ilmu, tetapi yang tidak bisa apa? Mempraktekkan. Subhanallah. Mudah-mudahan kau berhasil jadi orang yang soleh, lahir dan batin. Kau semangat lahir dan batin. Kau semangat berspiritual meski kau masih muda. Kau senang berdoa. Itu, meski kau masih muda, tetapi kau tidak pemalas, kreatif, aktif, tapi positif. Terima kasih. Mudah-mudahan manfaat dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.